Di tengah ramainya kota Bandung, ada sebuah bangunan kecil yang nyaris tak diperhatikan orang. Temboknya tebal, ruangannya sempit. Namun, di tempat inilah, seorang tokoh yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia pernah dikurung oleh penjajah Belanda. Tempat ini bernama Penjara Bancai. Tidak semua tempat berani menceritakan masa lalunya. Aku Arasha Sofia, dan di channel ini, aku menelusuri tempat-tempat bersejarah yang masih menyimpan rahasia. Kalau kamu punya nyali, ayo ikut aku. Karena kisahnya dimulai sekarang. Penjara Bancai terletak di Bandung, Jawa Barat. Penjara ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan digunakan untuk menahan tahanan politik, terutama mereka yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial. Ukurannya tidak besar, namun justru disitulah kekuatannya. Sel yang sempit, pengap, dan sunyi dirancang untuk menekan mental para tahanan, agar semangat perlawanan mereka perlahan runtuh. Pada tahun 1930, seorang tokoh pergerakan nasional bernama Soekarno ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Aktivitas politik dan pidato-pidatonya dianggap terlalu berbahaya. Soekarno kemudian ditahan di penjara Bancai sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Di penjara ini, Soekarno mengalami isolasi. Ruang geraknya dibatasi. Pengawasan ketat dilakukan setiap saat. Tujuannya jelas, bukan hanya menahan tubuhnya, tapi mematahkan pikirannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan dan penderitaan di penjara tidak memadamkan semangat Soekarno. Dari pengalaman inilah, lahir gagasan dan pemikiran yang kemudian dikenal melalui pidato pembelaan Indonesia Menggugat. Penjara Bancai menjadi salah satu saksi bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia ditempa melalui penderitaan. Sel di penjara Bancai sangat sempit, ventilasi minim, cahaya hanya masuk sedikit. Suasana sunyi dan terisolasi menjadi bagian dari hukuman itu sendiri. Tempat ini bukan sekedar bangunan tua, tapi ruang yang menyimpan keteguhan hati seorang pejuang bangsa. Penjara Bancai mungkin kecil, namun sejarah yang lahir di dalamnya sangat besar. Dari ruang sempit ini, lahir tekad yang kelak mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Sejarah boleh berlalu, tapi jejaknya masih ada di sini. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Aku Arasha, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah Indonesia berikutnya.